Kata Allah, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Hukuman cambuk, bahkan rajam, bahkan sampai mati itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Kenapa dikaitkan dengan iman dengan hari akhir? Karena eksekusi hukuman dunia ini untuk menyelamatkan dia di akhirat. Pezina yang dirajam atau yang dicambuk di dunia, kalaupun dia mati, maka dia tidak akan lagi menghadapi hisab nanti di akhirat. Karena dia sudah melakukan hukuman dunia. Yang sudah menunaikan hukuman dunia, maka hukuman akhirat sudah tidak ada lagi. Jadi hukuman bagi pelaku kejahatan di dunia ini, kalau ditegakkan, itu bukti ya Allah memberikan rahmatnya kepada manusia supaya dia tidak bermasalah nanti di akhirat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahiman natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Nur ayat yang kedua. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum biha ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah mereka, deralah mereka masing-masingnya 100 kali cambuk, dan janganlah rasa kasihan terhadap mereka membuat kamu tidak melaksanakan ketentuan Allah jika kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dan hendaklah menyaksikan eksekusi hukuman mereka itu sekelompok dari orang-orang yang beriman. Nah, itulah arti sederhananya surat An-Nur ayat yang kedua. Ayat ini bicara tentang hukuman terhadap pelaku zina, laki atau perempuan, yang mana mereka pelaku zina itu dicambuk ya 100 kali. Walaupun dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud disebutkan, kalau yang berzina itu masih pejaka dan gadis, maka dicambuk. Tapi kalau yang berzina itu janda atau duda atau yang sudah menikah, selingkuhan, maka hukumannya didera, ya, sampai dirajam, bukan didera, dirajam sampai mati. Nah, ada hal yang menarik kita cermati dari ayat ini, surat An-Nur ayat 2 ini. Pertama, Allah menyebut orang berzina yang dihukum cambuk 100 kali itu adalah az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyah waz-zani itu bentuknya isim fa'il atau kata sifat. Allah tidak mengatakan dalam bentuk kata kerja atau fi'il, yazni atau tazni. Tidak. Allah tidak mengatakan yazni atau tazni. Ya, kata kerja, orang yang berzina, tidak. Tapi az-zaniyah, pezina. Az-zani, ya, pezina laki-laki. Di sinilah para ulama sebagian memahami bahwa hukuman cambuk diberlakukan bagi orang yang berzina kalau perbuatannya itu sudah berulang-ulang. Artinya perbuatannya itu sudah menjadi sifat dia. Artinya ini yang sudah profesional. Jadi kalau ada orang berzina
sekali saja dia berzina, artinya mungkin ya karena terpeleset, ya, sekali saja, tidak pernah berzina selama ini, maka sebagian ulama tidak memberlakukan hukuman cambuk, karena yang dicambuk itu azaniyah wazani, kalau dia sudah menjadi sifatnya, perilaku zina itu sudah menjadi sifatnya, maka dicambuk. Itu secara diksi pilihan kata kita lihat Allah tidak menggunakan yazni atau tazni, tapi digunakan azaniyah wazani dalam bentuk kata sifat atau isim fa'il. Yang kedua, didahulukan kata azaniyah, pezina perempuan, daripada azani, pezina laki-laki. Allah tidak mengatakan azani wazaniyah, pezina laki-laki dan pezina perempuan. Tidak, tapi pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nanti beda Bapak Ibu ya, para hadirin. Kalau kita lihat nanti di surat Al-Maidah 38 tentang pencuri yang dipotong tangan, di situ pencuri laki-laki dulu. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Jadi ketika pencuri dihukum potong tangan, itu asariku wasarikatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi kalau pezina, tidak, azaniyah, pezina perempuan dan pezina laki-laki, bukan pezina laki-laki dan pezina perempuan. Kenapa begitu? Satu, kenapa mencuri tadi laki-laki dulu daripada perempuan? Karena ini menunjukkan makna dominan. Karena yang dominan mencuri itu laki-laki. Yang paling banyak mencuri itu laki-laki. Ya, karena laki-laki punya kekuatan, maka yang jadi begal, yang jadi itu bajing loncat, yang jadi perampok itu memang laki-laki lebih banyak. Itu maka laki-laki didahulukan karena maknanya aglabiah, dominan. Sama, kenapa azaniyah lebih dulu, perempuan pezina baru perempuan laki-laki pezina? Karena ini dominannya memang ini perempuan. Itu makanya ada perempuan menggunakan ini apa, menjadikan dirinya sebagai apa? Ya, orang yang berprofesi sebagai pezina, yang disebut dengan PSK segala macam. Jadi memang dominannya ini pada perempuan. Nah, kenapa dalam kasus mencuri didahulukan laki-laki? Ini semacam celaan, artinya laki-laki yang mencuri lebih dicela daripada perempuan yang mencuri. Kenapa laki-laki mencuri lebih dicela? Laki-laki mencuri lebih dicela daripada perempuan yang mencuri. Karena laki-laki dia punya tenaga, punya kekuatan, punya otot. Dia bisa bekerja tanpa harus mencuri. Jadi kalau ada orang punya kekuatan, punya kemampuan bekerja tapi dia mencuri, lebih dicela. Kalau perempuan kan tidak punya kekuatan, maka mencuri, maka itu lebih lebih berat persoalannya bagi laki-laki. Nah, berzina, kenapa pezina perempuan didahulukan? Karena perempuan ini punya rasa malu yang lebih dibandingkan laki-laki. Perempuan itu punya rasa malu. Harusnya cukup rasa malu itu menghalangi dia untuk berzina. Maka ketika perempuan dikasih rasa malu yang lebih, tetap berzina, maka itu jauh lebih buruk dari laki-laki yang berzina, yang memang rasa malunya tidak sebesar rasa malu yang dimiliki oleh perempuan. Jadi perempuan yang berzina lebih tercela dibandingkan laki-laki yang berzina. Itu rahasianya didahulukan azaniyah daripada azani. 3. Allah mengatakan fajlidu, ya, pukullah. Allah tidak mengatakan fadribu, tapi fajlidu, pukullah, yang kita artikan cambuklah. Nah, kata fajlidu itu bukan berarti cambuk. Fajlidu dari kata jild. Jild itu artinya kulit. Jild itu artinya kulit. Ya, jamaknya julud. Ya, kullama nadijat juluduhum. Jadi jild itu artinya kulit. Kenapa ketika menyuruh ya agar orang yang berzina dicambuk, katanya fajlidu? Agar cambukan itu langsung menghujam ke kulitnya. Itu maksudnya. Itu kenapa eksekusi hukuman bagi pezina itu dibuka bajunya. Buka bajunya. Supaya cambukan itu, cemeti itu langsung menghantam kulitnya. Itu maksudnya fajlidu. Kenapa begitu? Karena zina itu
kejahatan kulit. Yang melakukan kejahatan zina itu adalah kulit. Karena kulit yang melakukan kejahatan, maka kulitnya yang dipukul. Sama dengan mencuri. Kenapa yang mencuri dipotong tangan? Karena tangannya yang mengambil, maka tangannya potong. Kenapa pezina itu dicambuk kulitnya? Fajlidu, kulitnya yang dicambuk. Kenapa? Karena yang melakukan kejahatan kulitnya. Karena seksual itu persoalan kulit, hubungan kulit. Makanya fajlidu, bukan fadribu, fajlidu. Karena kalau fadribu bisa palanya dipukul, bisa lututnya dipukul. Tapi kalau fajlidu, itu kulitnya itu. Yang paling sensitif kulitnya. Nah, itu kenapa perintahnya fajlidu, karena ini kejahatan kulit. Maka kulit yang dihukum. Kira-kira begitu. Yang keempat, Allah mengatakan fajlidu kulla wahidin minhuma. Masing-masing dari mereka. Allah tidak mengatakan fajliduhuma. Tidak. Pukullah mereka berdua. Tidak. Pukullah masing-masing dari mereka. Kenapa harus kalimatnya kulla wahidin minhuma? Kenapa tidak fajliduhuma? Ini memberi isyarat bahwa kalau fajliduhuma, yang penting kedua-duanya sudah dicambuk. Tapi kalau fajlidu kulla wahidin minhuma, artinya bobot cambukannya antara keduanya harus juga sama. Karena boleh jadi bobot cambukan antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Karena mungkin perempuan lebih lebih lemah, lalu cambukannya ya bobotnya berkurang. Enggak. Kulla wahidin minhuma itu artinya bobot cambukan masing-masing harus setara. Rasa sakitnya harus sama. Ya, kerasnya pukulan harus sama. Nah, itu kenapa kulla wahidin, bukan fajliduhuma, tapi fajlidu kulla wahidin minhuma. Nah, yang kelima, Allah mengatakan pukulan itu mi'ata jaldah, 100 kali pukul. Allah mengatakan mi'ata jaldah, bukan mi'ah marrah. Tidak. Walaupun artinya sama, 100 kali. Tapi bukan mi'ah marrah, tapi mi'ah jaldah. Kenapa? Kalau mi'ah marrah, bisa jadi 100 kali, seperti yang dilakukan Nabi Ayub ketika memukul istrinya 100 kali. Jadi alat pemukulnya yang 100, lalu disatukan, lalu dipukulkan sekali pukul, itu dihitung juga 100 kali. Bisa begitu kalau 100 kali. Tapi ketika dikatakan mi'ata jalda, artinya pukulannya itu 100 pukulan, yang bobot pukulannya setiap pukulan itu tidak boleh berbeda. Itu maksudnya. Kalau mi'ata marrah, ya, itu boleh jadi pukulannya 100 tapi bobotnya beda-beda. Mungkin yang 1-2 keras, yang berikutnya sudah lunak, yang penting sudah 100 kali. Tapi kalau mi'ata jalda, bukan hanya kalinya yang 100, tapi tingkat keras dan sakitnya juga sama masing-masingnya dari yang 100 itu. Itu kenapa mi'ah jalda, bukan mi'ah marrah. Yang keenam, kata Allah, la ta'khuzkum biha ra'fah fi dinillah. Jangan kamu dihalangi oleh rasa kasihan kepadanya untuk menghentikan hukuman terhadap mereka. Kenapa Allah tidak mengatakan jangan kasihan dengan mereka? Tapi bahasanya janganlah rasa kasihan menghalangi kalian untuk melaksanakan hukuman Allah secara penuh. Karena boleh jadi begini. Boleh jadi ketika dicambuk, mungkin 50 kali cambuk, karena cambuknya bukan cambuk kasihan, cambuk keras. Mungkin 50 kali cambuk dia sudah mati. Dan orang kalau sudah mati kan kasihan kita, masa sudah mati dicambuk lagi. Kata Allah, jangan rasa kasihan dalam eksekusi itu menghentikan hukuman. Walaupun belum cukup 100 dia sudah mati misalnya, tetap cukupkan 100
Karena itu hukuman. Tidak boleh dihentikan hukuman di tengah jalan, walaupun orangnya sudah mati. Itu kenapa Allah tidak mengatakan jangan kasihan dengan mereka, tapi jangan rasa kasihan dalam eksekusi tadi. Berarti eksekusi sedang berjalan. Tiba-tiba kita merasa kasihan lalu hukumannya dihentikan. Jangan. Lanjutkan hukuman walaupun dia sudah meninggal dunia. 7. Kata Allah, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Hukuman cambuk, bahkan rajam, bahkan sampai mati itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Kenapa dikaitkan dengan iman dengan hari akhir? Karena eksekusi hukuman dunia ini untuk menyelamatkan dia di akhirat. Pezina yang dirajam atau yang dicambuk di dunia, kalaupun dia mati, maka dia tidak akan lagi menghadapi hisab nanti di akhirat. Karena dia sudah melakukan hukuman dunia. Yang sudah menunaikan hukuman dunia, maka hukuman akhirat sudah tidak ada lagi. Jadi hukuman bagi pelaku kejahatan di dunia ini, kalau ditegakkan, itu bukti ya Allah memberikan rahmatnya kepada manusia supaya dia tidak bermasalah nanti di akhirat. Itu kenapa dikaitkan dengan tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jadi kalau orang membunuh dikisas atau dibunuh pula, maka ketika dia dibunuh, dieksekusi, maka tidak ada lagi dosanya habis. Kalau enggak, dia kekal dalam neraka jahanam. Itu bukti rahmatnya Allah. Nah, yang ke-8 kata Allah, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah disaksikan oleh orang-orang beriman. Kenapa disaksikan? Kenapa eksekusi hukuman ini disaksikan? Supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Jadi eksekusi hukuman ini bukan di tempat tertutup, di tempat terbuka. Itu kenapa katanya wal yashhad. Yashhad itu dari kata syahid. Syahid itu hadir semua orang di sana. Itu makanya saksi disebut syahid, syuhada. Karena hadir di tempat perkara. Jadi kalau eksekusi itu harus hadir. Itu kenapa? Ta'ifah, bukan jamaah. Karena ta'ifah itu dari kata tawaf. Tawaf itu artinya berkeliling-keliling, tawaf. Jadi eksekusi hukuman bagi pezina itu di tempat umum, di tempat terbuka, dan disaksikan oleh orang yang lewat-lewat. Jadi kalau misalnya eksekusi hukuman pezina itu kalau bisa di tengah pasar, atau di halaman, kalau kitanya balai-balai, di tempat-tempat orang berkumpul, di situ eksekusinya, agar orang mendapat pelajaran dari sana. Itu kenapa orang yang menyaksikan eksekusi itu disebut dengan ta'ifah. Ya. Dari kata tawaf, bukan jamaah, ya. Dan kata Allah, yang menyaksikan itu ta'ifatun minal mu'minin. Yang ke-9 ya. Haruslah orang-orang beriman. Jadi kalau orang-orang tidak beriman, orang-orang fasik, tidak usah menyaksikan hukuman eksekusi itu. Kenapa? Karena akan menjadi bahan, ya, mereka mengatakan ini Islam tidak manusiawi, Islam tidak sejalan dengan hak azazi manusia. Karena mereka tidak paham hakikat pelaksanaan hukum bagi pelaku kejahatan itu di dunia. Bahwa ini bahagian daripada kasih sayang Allah agar mereka tidak bermasalah lagi nanti di akhirat. Tapi orang-orang yang tidak beragama, yang tidak beriman akan mengatakan ini adalah bahagian daripada bentuk kekejaman Islam, ajaran Islam yang tidak sejalan dengan nilai-nilai humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itulah kenapa yang diminta menyaksikan eksekusi hukuman itu adalah ta'ifatun minal mu'minin, bukan semua orang. Ya, orang-orang yang beriman saja. Inilah di antara rahasia di balik susunan redaksi surat An-Nur ayat yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.